Perjalanan tidak selalu berjalan seperti yang kita rencanakan. Di video kali ini, saya memulai perjalanan dari Garut menuju ke Sumedang, melewati jalur Kecamatan Cibugel, sebuah rute yang terkenal dengan pemandangan alamnya yang indah, sejuk, dan menantang. Sejak awal, rencana saya hanya ingin mengeksplor keindahan alam yang ada di Sumedang, menikmati jalur pedesaan, dan mungkin menemukan spot-spot menarik untuk kita eksplor. Namun di tengah perjalanan, rasa lelah mulai menghantui. Tubuh ini seperti memberi isyarat untuk berhenti sejenak. Akhirnya dengan pertimbangan keselamatan dan kondisi tubuh, saya memutuskan untuk tidak melanjutkan eksplorasi dan memilih pulang kembali ke Bandung. Terkadang perjalanan bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang mendengarkan diri sendiri, kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Ini merupakan video ketiga di channel Bang Sandi Motocamp ini. Dan sekarang ini saya baru selesai camping di Talaga Bodas. Sekarang saya perjalanan pulang. Tapi perjalanan pulang ini saya mau melewati jalur yang berbeda. Mau melewati Sumedang. Nah, kira-kira dari Garut ke Sumedang jalan tersingkatnya yang mana? Ditonton video dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Untuk video kali ini saya bakal banyak lebih fokus di jalannya ya teman-teman. Nanti di Sumedangnya kita explore tipis-tipis. Kita lihat pesona Sumedang itu ada apa aja. Kira-kira ada keindahan-keindahan apa aja yang ada di Sumedang dan sepanjang perjalanan ini. Kayaknya ditonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Dan si Kang Fikri akhirnya dia ikut saya katanya. Kita pulang ke Bandung ngelewat dari jalur Sumedang dulu. Kalau nggak salah nama jalurnya itu via Cibugel, Cisoka ya. Nanti kita muncul di alun-alun Sumedang. Itu lihat view-nya, kalau malam-malam cerah dari sini, ini bakal kelihatan city light-nya ya. Tuh, keren banget. Cuman sayang jalannya begini, jelek. Berarti ada sekitar 3 kilo lah jalan jelek yang kayak begini. Tuh lihat. Itu saya nggak tahu gunung apa. Tapi gunung berapi aktif apa Papandayan ya? Itu Papandayan ya? Tuh. Keren. Coba teman-teman yang tahu tuh gunung apa tuh? Kayak ada kawahnya juga. Nah jalannya. Ini dia di depan ini batas jalan jeleknya. Kenapa ngaspalnya, ngebetonnya nggak sampai ke atas aja? Tanggung banget. Nah, tuh lihat pemandangannya, masya Allah. Tadi sih saya kelihatan di drone ya. Pantesan di sini dingin banget, kita di atas ketinggian banget ini. Tuh. Kota Garut kelihatan dari sini. Masya Allah, kemarin nggak merhatikan karena dikejar-kejar hujan. Lihat perkebunan warganya kayak di Dieng. Itu petani bawang daun. Mirip banget kayak di Dieng gini nih. Ini jalan yang berlumpur kemarin. Makanya kalau kesini bawa mumun atau bubu nih, kesiksa dia di sini nih.
Katanya sih itu bekas longsoran. Saya sendiri sih nggak nyangka Garut punya keindahan kayak gini. Ya karena belum pernah coba-coba explore ke Garut. Sama seperti halnya sekarang kita mau ke Sumedang. Saya belum pernah explore Sumedang. Siapa tahu punya hidden gem juga di Sumedang. Yang nggak kalah indah seperti Garut ini. Oh, pemandangannya luar biasa. Sayang sih malam tadi nggak bisa ngecek suhu. Kayaknya itu bisa sampai di 12 derajat mungkin. Dinginnya luar biasa. Kayaknya benar sih itu Gunung Papandayan ya. Keren. Bikin rumah di sini satu, view-nya ke sana, wah, bangun tidur langsung disuguhin sama view luar biasa gini itu. Ih. Itu bijinya kambing gede banget. Biji kambing. Domba Garut. Nah, ini persimpangan Wanaraja ini kita belok kanan menuju mana saya juga nggak tahu, ngikutin Google Maps saja. Nah, ini kita posisi di Wanaraja, kecamatan atau kabupaten apa desa. Kecamatan kayaknya besar banget tuh. Di desa Cihuni ini ada persimpangan, kita belok ke kiri, ambil arah ke Tasikmalaya. Ini kita mau masuk jalur lintas sih, jalan nasional sampai dengan ke Limbangan nanti. Nah, persimpangan masuk jalan motongnya itu ada di Limbangan. Nah, kita udah sampai di jalan nasional nih. Ini jalan kalau kita mau ke Pangandaran. Nah, ini di daerah mana ini ya? Limbangan. Udah di Limbangan langsung. Nanti di depan itu ada jalan belok masuk ke arah Cibogo. Cibogo. Jalannya pas di tikungan banget. Yang diarahkan Google Maps-nya sih ke sini. Oh, karena saya ngambil jalur motor. Ini sih jalan motong, sebenarnya kalau jalan besarnya ada yang di sebelah sananya lagi, lurus sedikit lagi. Ini karena saya setting motor jadi masuk-masuk ke gang gini. Habis istirahat dulu di Alfamart. Gila, di sini udah mulai panas sih. Agak langsung cari minuman dingin. Oh, aduh, atur nuhun Pak. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan. Mudah-mudahan nanti ketemu tempat yang dingin lagi. Panasnya. Barusan biasa minum air dingin dulu biar segar dulu. Oh ya teman-teman, saya juga mengucapkan makasih lagi untuk teman-teman yang sudah mendukung saya di video pertama dan video kedua kemarin yang sudah tayang. Alhamdulillah.
Nanti kita cari lagi tempat-tempat yang keren-keren, kita explore lagi keindahan-keindahan. Sekarang saya mau fokuskan khusus di Jawa Barat aja dulu. Nanti setelah itu baru kita melebar keluar. Lewat sini sih enak, nggak berkelahi dengan bus kita, nggak beradu dengan bus. Kalau lewat jalur biasa kan banyak bus, banyak truk. Ini sepi, cuman kita aja. Jadi ya nikmati aja perjalanannya. Karena ini yang saya cari. Jalan-jalan sambil nikmati view. Emang beda banget udara di pedesaan ini ya. Walaupun ini nggak dingin, nggak sejuk kayak tadi di Telaga Bodas. Tapi udaranya itu seger banget. Ya, masih belum parah polusinya kalau di desa-desa gini. Jadi otomatis pas kita narik nafas, dapat oksigennya yang bersih, ke otak juga, ke aliran darah jadi lancar. Ini sih pedesaan yang benar-benar masih asri banget. Kalau mau ngerasain hidup tinggal di desa, kesini deh. Ini enak banget. Nah ini pasti ada masjidnya, pasti kalau pas lagi maghrib, anak-anak kecil pada berbondong-bondong ngaji ke sini. Jalannya sampai sekarang masih aman-aman. Jalan aspal campuran dengan jalan beton juga. Mulai menanjak. Para petani lagi berkebun. Indah banget desanya. Cuman kalau pakai mobil jangan kesini deh. Ini kalau papasan susah. Dan aspalnya ini kiri kanannya tinggi banget. Jadi kalau papasan harus ada yang turun, tapi naiknya lagi bakal susah. Nggak tahu Vespanya si Kang Fikri aman nggak lewat sini itu? Oke, kita udah sampai di lokasi camping kedua. Sekarang maksudnya buka tenda di sini. Kebun batur. Istirahat dulu sambil nikmati suasana alam desanya. Ini keren banget, bener. Ini desa yang benar-benar masih alami, desa asri. Kemarin kita nggak ada talenan nih, buat talenan. Lumayan. Bisa buat talenan itu. Pedesaan yang kami lewati di perjalanan ini sungguh sangat asri. Hamparan sawah dan kebun hijau membentang luas di antara perbukitan. Anak-anak berlarian dengan riang, sementara para petani terlihat sibuk berkebun dengan senyum mereka yang tulus. Suasana seperti ini membuat kami berhenti sejenak, hanya untuk menikmati keindahan pedesaan yang begitu menenangkan. Di sini waktu seolah berjalan lebih lambat. Pemandangan di desa ini mengingatkan saya pada masa lalu, masa di mana hidup terasa lebih sederhana, di mana kebahagiaan tidak ditentukan oleh seberapa jauh kita melangkah, tetapi oleh seberapa dalam kita mampu mensyukuri setiap momen kecil di sepanjang perjalanan. Oke, setelah menikmati keindahan di desa ini, kita lanjutkan lagi perjalanan. Saya emang suka banget ngeliat suasana desa-desa gitu. Jadi ingat masa lalu. Waktu dulu saya sempat tinggal di Sukabumi soalnya. Jadi ya ngeliat desa-desa gini kayak nostalgia lagi aja. Kalau di Sukabumi kan sekarang udah padat banget penduduknya, udah macet di mana-mana.
Sampai dengan Sumedang 41 km lagi. Lanjutkan. Nah, ini sebelah kiri kanan kita ini apa ya, putih-putih gini ya? Kayak tepung. Tepung apa ya, bau gitu. Sama di atas tadi kayak ada kerucut-kerucut. Saya kira buat nyimpen padi, lumbung gitu, tapi nggak tahu. Coba kita deketin lagi dari dekat, kira-kira itu apa. Kayak rumah-rumah gitu. Oh, penutupnya. Saya kira rumah-rumah. Yang putih-putih tadi dijemur, mungkin yang udah kering ditutup ya pakai itu ya. Saya juga nggak tahu deh. Tuh. Jadi tepung aci apa mungkin ya. Wah, jalannya nanjak banget. Wih, asik banget. Inilah enaknya kalau kita explore pakai motor ya. Bisa menjangkau tempat-tempat yang dalam kayak begini, yang sulit dijangkau kalau pakai mobil. Wah, dari tadi naik turun jalannya. Ini kalau malam-malam lewat sini keren juga nih, nggak ada lampu penerangan, pohon-pohon, hutan kiri kanan, nanti tiba-tiba ada yang berhentiin. Bang, ikut bang. Nggak ada penerangan sama sekali. Tuh lihat waduk Jati Gedenya. Luas banget ternyata Jati Gede itu Kang ya. Ya, sampai Garut kemarin tadi lihat lah yang tadi. Ya, sekali-sekali wajib sih mancing di sana. Cobain. Siapa tahu dapat ikan gede juga di waduk Jati Gede. Turunannya curam banget. Jalannya keren banget. Aspalnya mulus. Ini kayaknya baru di aspal itu. Tadinya di sini jalan jelek banget. Nggak berhenti turun kita. Itu truk tadi kuat juga berarti nanjak ya. Wow. Di Dieng ada tanjakan Kerakalan, di sini ada tanjakan Sumedang. Ini asli tinggi banget, terus nggak berhenti sama jalannya jelek. Jadi kita kayak menuruni tebing gitu ya. Kita udah keluar ke jalan besar lagi, Jalan Raya Sumedang Ciberem. Sampai dengan ke Sumedang itu, ke alun-alun
32 kilometer lagi. Gimana peturing deh, dikit-dikit berhenti, dikit-dikit istirahat. Emang peturing udah tua mah jadi peturang. Aduh. Gila sih, panasnya luar biasa banget. Makanya dikit-dikit istirahat. Padahal ini cuma sisa 3 kilo lagi lah sampai ke alun-alun Sumedang. Kita istirahat dulu. Sambil nyari-nyari tempat makan yang rekomendasi di mana enaknya sih nyampe langsung makan, lapar. Ya. Oke, istirahat dulu sebentar teman-teman. Sambil dinginin si motor ini. Ini saya badan kurang fit banget karena kurang istirahat malamnya. Itu jam 2 malam kebangun karena dingin, gak bisa tidur lagi sampai pagi tadi. Yang dimana sebenarnya tadinya itu saya udah berencana mau ke mata air Cikandung. Ada teman-teman yang nyaranin buat explore mata air Cikandung itu. Cuman mohon maaf teman-teman nih, akhirnya saya belokin tujuan. Kita ke Sumedang aja, sampai Sumedang langsung cari tempat makan yang arah pulang ke Bandung. Badan saya udah nggak memungkinkan, capek banget, sama ngantuk banget, kepala juga sakit. Nah itu kondisi badan kita yang tahu ya, jadi kapan harus istirahat, kapan harus ambil keputusan. Jadi jalan-jalan juga jangan terlalu dipaksain. Kalau udah nggak kuat ya udah. Nah dikit lagi kita sampai di Garut nih teman-teman, di pusat kotanya. Alhamdulillah. Badan nggak lemes banget, mohon maaf. Tapi walaupun di video ini kali ini saya gagal eksplor keindahan alam, tapi video ini bakal tetap saya upload, tetap saya tayangkan untuk memenuhi syarat upload 3 video dari YouTube dulu nih teman-teman. Nanti setelahnya baru kita cari lagi keindahan-keindahan alam bersama Kawasaki W175 TR. Panjang banget namanya. Nah, memasuki kota Sumedang, Garut. Tadi saya ngomong Garut apa Sumedang? Nah, tuh. Udah ngeheng tuh teman-teman. Saya lupa. Kalau tadi saya ngomong Garut, mohon maaf. Sumedang. Ini di alun-alun Tegal Kalong. Kita udah memasuki pusat kota Sumedang. Nah inilah kondisi di kota Garut lagi. Nah inilah kondisi di kota Sumedang hari Minggu pagi menjelang siang. Cuaca udah mulai mendung, alhamdulillah jadi enak juga, nggak terlalu panas. Aduh, kepala saya sakit banget karena kurang tidur. Kalau kayak gini saya harus ditidurin dulu sebentar, baru bisa hilang sakit kepala ya. Kalau enggak harus Panadol, kan bahaya, dikit-dikit obat ya. Nah ini dia, alhamdulillah kita udah sampai di depan alun-alun Sumedang. Padahal jalannya jaraknya deket banget, nggak nyampe 100 kilo dari mana? Dari Garut ke sini itu cuma 80 kilo dari Telaga Bodas itu. Tapi kerasa badan itu remuk banget, capek banget gara-gara kurang tidur. Itu juga teman-teman kalau yang nanya-nanya sama saya gimana sih tipsnya biar kuat nyetir, biar kuat berkendara. Ya caranya istirahat dulu yang cukup sebelum kita lanjut perjalanan itu.
Kalau enggak kayak saya ini. Padahal cuma jarak dekat tapi perasaan itu udah jauh banget, capek banget. Nah, kita di jalan apa Cadas Pangeran ya. Jalanan yang rawan kecelakaan. Jalan yang belok-belok nanjak. Saya nggak bisa terlalu miring pakai motor ini karena barang berat banget. Ini suka kebuang ya. Kang Fikri lincah banget dia pakai Vespanya. Udah nyatuk banget dia mau Vespanya kayaknya. Feelingnya udah dapat. Dari tadi cari tempat makan nggak ada, belum nemu. Ada sih beberapa tadi cuman kelewat terus. Ya tanggung saya ini apa makan di Jatinangor aja ya, di pecel ayam langganan saya itu. Bisa 6 kilo lagi sih ke Jatinangor, tanggung banget. Mending lanjutin di Jatinangor aja kita cari makan. Jatinangor banyak pilihan. Kita memasuki Jatinangor. Alhamdulillah. Setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, padahal pendek. Dari waktu kita isi bensin aja sampai dengan kesini itu cuma 73 kilo. Enggak sih, tapi capeknya luar biasa banget. Ya udah, kita cari makan dulu di sini. Kita makan dulu di sini nih. Aduh. Lihat menu makan saya nih, lele besar 1, ayam, telur. Lapar pisannya. Lapar pisan. Lapar, panas, ngantuk, sakit kepala. Udah kita makan dulu. Habis makanannya. Kopi lagi. Akang dari sini langsung pulang. Pulang aja kok. Ya udah. Rumah itu di mana, Kang? Depan belok kanan. Di depan belok kanan. Oh, depan belok kanan. Oh, ya udah. Nanti lain kali saya main-main ke rumah boleh? Main aku harus wajib semua ngopi-ngopi ya. Berarti kita pisahnya di sini. Nah, Oke lah, nanti sampai jumpa lagi, Kang. ya, makasih. Nah, selesai makan, kita siap-siap lanjut lagi perjalanan. Kang Fikri nanti dia berpisah sama saya di depan. Hati-hati di jalan, Kang. Saya yang harusnya hati-hati ya. Masih lebih jauh saya. Ya, Pak. Jatinangor ini kecamatan pendidikan, pusat pendidikan. Ada Ikopin, ada Unpad, ada STPDN, apalagi ada yang belum disebut nggak? Ada IPB. Nah kalau ini STPDN. Besar banget kampusnya. Di dalamnya kayak gimana ya? Tuh. Biasanya sih mahasiswanya pakai seragam kalau hari Minggu mereka pada keluar. Kalau misalkan motor boleh masuk tol, saya mending masuk tol sekarang ini. Tol Cileunyi di depan itu. Misalkan masuk tol terus didenda 100.000 gitu, ya nggak apa-apa, saya lebih baik masuk tol aja. Bayar denda aja.
Ngebayangin Jalan Soekarno-Hatta Bandung dengan lampu merahnya yang sangat lama. Sama terik mataharinya. Tapi alhamdulillah sih sekarangnya agak teduh dikit ya matahari. Mudah-mudahan kayak gini terus sampai dengan ke Padalarang nanti. Tuh, baru suara saya agak semangat sedikit gara-gara udah makan. Tadi lapar banget. Nah, ini nih. Belok kanan jangan ya. Lewat tol jangan ya. Kalau dendanya cuma 100.000 kita lewat tol. Nah, Kang, bisa? Makasih ya. Nanti touring lagi. Nanti bang, Siap. nanti ya. Nah ya. Nah, kita udah pisah sama Kang Fikri. Rupanya rumahnya daerah sini. Nanti deh, lain kali kita coba main ke rumahnya. Atau kita ajak touring bareng lagi, camping bareng lagi. Makasih Kang Fikri, udah nemenin saya. Yang tadinya dia nggak tahu mau kemana, tiba-tiba saya ajak ikut camping. Terus perjalanan pulang sekarang juga, yang tadinya mau explore malah nggak jadi. Nah, Kang Fikri-nya nemenin saya. Hatur nuhun, terima kasih. Ayo untuk Baruda Vespa juga, salam solid semuanya deh. Luar biasa Kang Fikri-nya. Saya bukan anak Vespa, tapi ikut dibantu juga di jalan kemarin. Luar biasa. Tiba waktunya kita berpisah. Setelah 1 hari penuh bersama-sama mengeksplor keindahan alam yang ada di Garut dan di Sumedang. Perjalanan yang singkat tapi penuh cerita, tawa, dan kenangan. Inilah momen yang paling tidak disukai, momen perpisahan. Saat ini saya dan Kang Fikri harus berpisah untuk kembali ke rumah masing-masing. Karena pada akhirnya setiap pertemuan di jalan selalu diakhiri dengan perpisahan. Namun kenangan dari perjalanan inilah yang akan membuat kita ingin kembali mengulangnya suatu hari nanti. Jam 1 tepat kita udah sampai di Kota Baru Parahyangan. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, walaupun jaraknya nggak begitu jauh. Luar biasa capek. Hari ini saya mau langsung istirahat dulu. Jadi nanti sore atau malam baru lanjut buat ngedit video lagi. Biar bisa tayang di besok sore, hari Senin sore. Oke teman-teman, saya nggak akan banyak ngomong. Saya ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk mencintai produk dalam negeri, mendukung UMKM Indonesia, dan yang paling penting jangan lupa bahagia. Jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.